Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan dua buah mikrotik dan satu totoling sebagai pemancar jaringan. Nah, di sini saya menggunakan untuk Ether satunya itu yang terhubung ke ISP, dan Ether 2 nya itu yang akan terhubung ke mikrotik 2, dan untuk yang Ether 3 nya yaitu yang saya akan setting ke laptop. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke mikrotik pertama, yaitu di bagian interface. Kita pastikan dulu portnya itu sudah R semua, yaitu Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Di sini langsung masuk ke DHCP client. Di sini untuk menghubungkan Ether 1 ke ISP atau ke internet yang ada. Di sini untuk interface-nya itu Ether 1, USB portnya, DNS-nya, dan dicentang. Lalu kita masuk ke terminal untuk memastikan apakah mikrotik kita sudah terhubung ke jaringan internet dengan ping 8.8.8.8. Ini ping dari Google. Baiklah, kita lihat di sini yaitu sudah terhubung ke ping Google-nya. Langsung kita CTRL-C saja. Di sini masuk ke firewall untuk memastikan jaringan kita terhubung dengan mikrotik kedua dengan output interface-nya yaitu dari Ether 1 yang terhubung ke internet, dan ininya kita buat ke Masquerade. Dan di sini kita mengatur IP address-nya, yaitu IP untuk Ether 1 itu IP dari ISP, dan Ether 2 itu IP yang kita bikin sendiri. Saya bikin di sini dengan name saya 10.66.661. Baiklah, setelah kita lakukan di konfigurasi dari mikrotik 1, kita lanjut ke konfigurasi ke mikrotik kedua. Selesai dari mikrotik pertama, di sini kita lanjutkan mengkonfigurasi yaitu IP dari laptop dari mikrotik kedua yang telah saya sambungkan kabelan dari Ether 3 ke Winbox, dan untuk Ether satunya itu terhubung ke mikrotik 1 dan Ether 2 nya itu terhubung ke pemancar jaringan. Oke, baiklah, di sini kita langsung saja login ke mikrotik yang kedua. Yang pertama kita masuk ke interface, kita pastikan terhubung dan R semua. Lalu kita masuk ke bridge. Nah, di sini untuk bridge portnya itu saya hubungkan ke Ether 2 karena saya di sini tidak akan memakai WLAN dan memakai pemancar jaringan dengan nama bridge, yaitu bridge hotspot. Lalu kemudian kita akan mengatur IP address untuk bridge dan mikrotik 2. Kita masuk ke IP, terus kita masuk ke address. Ether satunya yaitu 10.66.662/30 itu di Ether 1, dan untuk bridge hotspotnya yaitu 192.66.661/24 dan interface bridge hotspot. Lalu di sini kita masuk ke IP, mengatur DHCP server, DHCP setup terlebih dahulu. Di sini saya sudah DHCP setup yang saya bikin. Interface-nya yaitu ke bridge hotspot. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian routers. Ke bagian routers, di sini pastikan gateway-nya itu dari Ether 1 mikrotik 1 yaitu 10.66.661. Ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan mikrotik pertama ke jaringan mikrotik yang kedua. Gateway-nya itu pastikan dari IP mikrotik pertama.
Langsung saja kita masuk ke new terminal untuk mengetes pingnya. Kita masukkan terlebih dahulu ping dari mikrotik pertama, yaitu ping 10.6666.1. Nah, di sini berhasil terhubung ke mikrotik pertama. Nah, langsung saja kita Ctrl C untuk kembali, lalu kita hubungkan ke ping Google, yaitu IP dari Google itu 88.8.8.8. Nah, di sini juga terhubung ping IP dari Google-nya. Nah, setelah terhubung semua, di sini langsung saja kita masuk ke IP hotspotnya untuk mengatur hotspot. Di sini kita masuk ke bagian server hotspot setup. Di hotspot setupnya itu di interface bridge hotspot. Di sini kita next tekan saja, berhubung tadi sudah saya masukkan. Nah, ini bagian tampilan dari bridge hotspot saya. Lalu kita masuk ke bagian user profile. Di sini saya memiliki 3 user, yaitu pemilik, pengunjung, dan karyawan. Di sini dengan user pemilik rate limitnya 20M. Untuk karyawannya 10M, dan untuk pengunjungnya yaitu 5M. Nah, langsung ke bagian user. Berhubung tadi di sini usernya ada 3, yaitu pemilik, karyawan, dan pengunjung. Di bagian ini kita mengatur user, password, dan profilnya sesuai dengan user yang kita miliki. Ini yang saya contohkan ialah di pemilik. Dan juga teman-teman di karyawan dan pengunjungnya itu settingan sama di bagian profilnya juga itu harus di setting. Tadi saya contohkan yaitu di pemilik karena saya akan login menggunakan pemilik. Nah, jika sudah semua kita atur di bagian IP hotspotnya, kita akan lanjutkan ke bagian totalingnya sebagai pemancar jaringan. Oke, di sini totalingnya terlebih dahulu saya setting agar dia dapat terhubung ke jaringan mikrotik pada mikrotik kedua. Nah, di sini untuk bagian totalingnya ini sudah saya atur tadinya. Nah, di sini kita masuk ke DHCP setup untuk mengatur atau menghubungkan kabelannya di network LAN. Nah, di sini di IP addressnya itu kita masukkan IP dari mikrotik kedua. Kita apply saja. Lalu kita tunggu. Oke, di sini langsung saja karena nanti kelamaan. Kita di bagian basic setting. Nah, di basic settingnya ini kita memasukkan SSID. Ini untuk kita login ke depannya dengan nama Padli Gaming. Nah, kita akan menunggu di sini sampai totalingnya itu rebooting itu 30 detik. Nah, setelah semuanya selesai, mari kita akan tes jaringannya. Oke, kita akan mengecek jaringan yang telah kita buat di laptop yang satunya. Tadi setelah saya buat itu namanya Padli Gaming. Kita tunggu saja. Oke, dia langsung masuk ke login mikrotiknya di sini dengan nama Riven, dan di sini ini saya buat login 1, masuk langsung ke internet. Oke, di sini berhubung jaringan saya cukup nge-lag. Nah, kita oke, di sini sudah berhasil tersambung. Di sini kita coba ke YouTube aja apakah sudah mengakses internet atau belum.
mohon bersabar, ini jaringan baik. Nah, di sini kita coba design forward, it's time. Kita skip saja, nanti terlalu lama kita buat lagunya. Kita di sini coba untuk tes speed. Jadi lupa namanya. Oke, test speed. Oke, di sini kita coba untuk test speed, coba di sini. Nah, oke. Di sini untuk kecepatannya itu masih menghitung. Nah, di sini sudah mendekati untuk kecepatan downloadnya. Itu download 49 dan uploadnya itu 8 sesuai yang kita hampir mendekati sesuai yang kita akses tadi. Jaringan juga mempengaruhi hal tersebut. Jaringan yang kita hubungkan ke mikrotik ke ESP kita.